Makanya tadi saya ada bicara sama Bapak salah satu yang ada di sini, Bapak, kita nanti bareng-bareng harus komitmen ya. Karena Bapak Ibu kalau menjalankan hal-hal yang seperti ini tidak bisa kalau Bapak dan Ibu tidak berkomitmen dalam diri sendiri. Artinya apa? Antara ini sama ini harus jadi satu. Ulangin. Antara ini sama perkataan sama ini harus jadi satu. Ya, jadi satunya di mana? Saya waktu jalanin 17 itu, saya simpulkan apa yang Pak Haji sudah sebutkan, misalnya jangan gerutu, gitu kan? Gerutu definisinya apa ya? Ngedumel, ya kan? Kita cari tahu lagi ya, ngedumel. Habis itu kan kayak, ya Allah, kagak beres-beres dia kerjaan gue, itu ya sama ya. Nah, nggak beres beneran. Berarti ini nanti di sini kepengennya beres kan? Terus di sini ragu-ragu, beres nggak ya kira-kira? Ah beres kali ya. Nggak sama ya. Ini sama ini nggak sama ya. Nggak akan bisa selesai. Ya. Jadi saya kalau dikasih clue sama Pak Haji, misalnya apa Pak Haji ngasih tahu? Mungkin hal yang sama, misalnya kalau perkaranya kayak berdagang atau apa, tadi kan halnya sama ya, kita adopsi aja ya. Jangan gini, jangan sama suami begini, jangan sama istri begini, misalnya gitu ya. Nah, itu harus dikomitin Pak dan Ibu, harus komit antara ini, perkataan sama batin harus jadi satu. Kalau ini melenceng ke kanan, ini jadi ke kiri, terus yang ini lurus, nggak bakal selesai. Ya, kita komit dulu di situ sebelum saya lanjut cerita ya. Kita harus komit di situ. Oke ya, kita komit ya. Dibuka mindsetnya bahwa semua urusan bukan untuk kita yang cari jalannya. Makanya nanti ada kronologi doanya tuh. Kalau saya kemarin itu menganalisa apa yang sudah Pak Haji ngasih tahu, saya analisa lagi ternyata doa itu tidak dengan bicara ya Allah, ya kan? Ya-nya nggak usah bilang ini ya. Allah mohon kekuatan. Dikasihlah cobaan lagi. Biar apa? Biar tambah kuat. Yes, ya kan? Tambah jadi, kuat ngadepin debt collector. Ya. Saya akhirnya nggak mau. Wah, repot dong ya. Kalau aku minta kekuatan dikasih lagi masalahnya biar tambah kuat. Coret, nggak mau lagi saya ngomong diberi kekuatan. Akhirnya saya datang lagi ke sini. Dengerin lagi tuh orang omongan apa, Pak Haji saya dengerin aja dia ngomong apa tuh. Akhirnya saya simpulin lagi. Oh, jangan lagi kita ngomong diberi minta kesabaran. Sama enggak? Semakin kita diberi sabar, masalah dikasih lagi biar apa? Lebih sabar. Saya nggak mau Pak, saya coret yang satu itu. Jadi saya nggak mau lagi ngomong yang namanya diberi kekuatan dan beri kesabaran. Satu lagi, setelah saya alamin, wah berarti saya harus cari minta jalan keluar. Saya minta jalan keluar, akhirnya doanya. Ya Allah, minta jalan keluar. Dikasih Bu, banyak. 1, 2, 3, 4. Bingung nggak? Yang mana ya? Kira-kira gue jalanin ini bener nggak ya? Doa lagi kan, yang mana ya istiqoroh lagi kan, repot banget nggak ya? Akhirnya saya coret untuk itu. Ternyata clue-nya dari Pak Haji, pernah nggak Pak Haji ngomong? Allah yang kasih jalan, bukan kita yang minta bukan kita yang kasih nyari solusi. Ya, pernah ya Pak Haji ngomong gitu ya? Itu clue-nya, kalau kita jangan minta jalan keluar. Kalau kita minta jalan keluar, dikasih alternatifnya banyak. Jadi Bapak Ibu bingung nanti, berdoa lagi. Repot nggak cari doanya banyak lagi tuh? Iya, kita ibadah lagi ya kan? Wah, apa lagi nih yang mesti gue kerja? Akhirnya Bapak Ibu pakai durasi. Saya udah begini Pak Haji diteror. Mana tanggung jawab Pak Haji? Saya udah gini, saya udah gitu, saya udah gini. Belum berubah juga. Karena Bapak Ibu sudah melakukan doa kronologi, ucapan adalah doa. Kita rubah bareng-bareng. Makanya selalu Pak Haji bilang apa? Bersyukur aja. Nah,
Sekarang konsep doa saya rubah lagi. Karena Pak Haji bilang, ngapain pakai doa, baca Quran aja. Karena Allah sebenarnya sesungguh-sungguhnya Dia yang kasih masalah, Dia yang tahu masalahnya apa, Dia yang tahu gimana masalahnya harus diselesaikan, kita jalanin. Makanya Pak Haji selalu ngomong, syukurin, jalan. Tahu ya, kita mindsetnya itu dulu ya. Nikmatin, jalani. Ya, syukurin, nikmatin, jalani. Ya, konsep itu dulu ya kita buka ya. Sehingga nanti kita bersama-sama nih, mulai dari ini sama ini harus jadi satu. Caranya kalau saya kemarin mulai menata apa yang menjadi doa saya. Tapi akhirnya saya kesini lagi. Makanya kenapa saya kemarin lapor sama Pak Haji. Pak Haji kan bilang, kalau kita yakin besok ada sesuatu yang kita alami. Nah, nanti saya cerita nih, singkat cerita dulu nih ya, kesimpulannya dari yang syukurin jalanin itu, akhirnya saya rubah lagi, saya nggak mau lagi untuk urusan minta doa macam-macam, ijab boleh ya, nggak apa-apa, bebas, tapi karena konsepnya kayaknya kita butuh cuman yakin, sama satu lagi yang urusan tadi syukurin nikmatin itu, terus udah gitu Pak Haji yang kemarin juga ada salah satu yang disebutkan bahwa mendingan baca Quran aja, toh juga Allah tahu apa masalahnya, Allah tahu apa yang harus dijalanin, Allah tahu apa yang harus diselesaikan, jalanin aja, syukurin aja, nikmatin aja. Nah dari situ akhirnya saya cuman melakukan baca Quran baru juznya 4 Pak, belum 12. Contohnya Kemarin udah ada rekening saya nambah 85 juta. Tepuk tangan. 7.500.000. Nah, kita harus sama-sama nih, konsepnya harus betul-betul dibuka. Oke, saya cerita yang tadi lagi ya, saya teruskan ya. Setelah saya dapat yang urusan itu 17 kartu kredit itu, akhirnya saya kesini bolak-balik, saya perhatiin apa sih sebenarnya, mulai merubah doa-doa saya rubah. Waktu itu masih belum komplit. Nah sekarang saya sudah membuktikan dari cuman durasi berapa hari Allah sudah jawab semua doa-doa saya. Makanya yang kemarin itu sampai dengan sekarang 2012, 2019 sampai dengan 2023 itu bergejolak, kehidupan saya itu menanjak menjadi progresnya tuh naik. Karena kita kan kepengennya makin lama makin naik ya. Nah, yuk kita sama-sama ya, kita komitmen dulu ya untuk kita naikin tingkat hidup kita ya. Oke. Dari yang 17 itu selesainya gimana sih Mbak? Nah, mungkin sudah pernah tahu saya waktu di YouTube 17 itu ngapain aja. Nah, saya kesini bolak-balik seminggu sekali. Terus Pak Haji cuman ngasih tahu sholat ya. Mulai dari sholatnya dibenerin 5 waktu, tepat waktu, qobliyah badiah dijalanin persis banget sama yang Bapak Ibu dikasih sama Pak Haji, tapi tanpa gimmick. Dulu tuh nggak ada gimmick. Yang kita tahu cuma sedekah sama ibadah ekstrim sama sedekah ekstrim, sudah. Jadi nggak ada tuh bergimmick-gimmick kayak sekarang gini. Caranya kita tuh nyari tahu sendiri untuk meyakini gimmick itu, untuk yakin ya, yakin kalau kita tuh punya hajat yang lebih besar, sehingga Bapak Ibu punya ada kayak sign lampu merahnya. Ketika mau melengseng melakukan apa, oh keinget di sini ada celana dalam yang aku pakai jadi ciput misalnya gitu ya. Berarti kan aku ada sesuatu nih yang harus aku punya punya proyek besar nih sama Allah nih kan gitu. Ada waktu-waktu jadwal-jadwal tertentu. Oh, perkara yang ada di centong ya. Nah, berarti Bapak dan Ibu harus juga mengingat bahwa aku ada hajat besar. Jadi nggak lupa dalam bersikap untuk yang 18 ilmu kandang tadi. Nah, dulu masih 6. Berubahlah jadi 12. Habis itu ke 18. Waktu masih 6 sama sih sebenarnya, nggak beda jauh, cuman tidak diperdetilkan seperti yang sekarang di 18. Akhirnya saya menyikapi bahwa ternyata rezeki itu nggak cuman dari dapat duit. Yang saya tahu semua di dunia ini bisa ditukar sama uang. Sehingga
titik permasalahannya kalau saya punya masalah, saya mau hidup enak, itu harus punya uang. Bener ya? Iya. Tapi sebenarnya Allah tuh kasih rahmat itu begitu banyak ternyata. Karena kemarin saya setelah 17 itu, saya kan akhirnya karena nggak punya duit ya Pak ya waktu itu ya, saya jadi mau sedekahin ekstrim apa nih gitu. Jadi saya punya gaji kan udah masuk semua tuh ke minimum payment tuh. Akhirnya saya dapat pelajaran juga dari sesama sesama muridnya Pak Haji juga, di mana Pak Haji Sultan waktu itu, Pak Haji Sultan ngasih tahu, Pak Haji itu pernah ngasih arahan ke aku, dia bilang, gimana Pak, itu gaji yang buat bayar-bayar kartu kredit nggak usah kamu bayarin, terus gimana nanti tambah DC-nya gini dong, itu masih mikir tuh, belum berani, tambah DC-nya nanti datang-datangin dong gitu kan. Nggak usah, udah sedekahin aja semua. Akhirnya saya sedekahin, saya nekat. Tapi kok makin lama makin kesini magnetnya tuh makin kenceng gitu. Kok kayaknya kurang ya gitu. Kayaknya nggak nendang gitu loh. Kalau misalnya cuman segitu aja gitu. Akhirnya udah deh gini aja deh. Kayaknya kurang ekstrim nih. Semua barang-barang yang saya beli, mulai dari microwave, mulai dari baju, mulai dari sepatu yang mahal-mahal itu, tas segala macam, dompet, apapun, semua tanpa terkecuali saya sedekahkan ke sini. Tadinya bingung, kira-kira anak yatim make nggak ya, kan gitu. Akhirnya saya cuma ngomong, waktu itu masih ada Papi Anto Pak, Ya. Masih ada Papi Anto yang ini. Saya cuma bilang sama Kasih tahu dulu pengurus. tuh, Pak Sultan itu siapa? Mungkin Pak. Oh iya, Pak Haji Sultan tuh yang ngasih Pak Haji Rubicon yang tadi diceritakan, yang punya hutang 150 M. Banyak ya Pak, saya masih 150 juta loh, dia udah M, saya masih J sama T, jangan layan ntar ya, kalau bisa dapat aja ya, nggak usah dihutang ya. Nah, makanya waktu saya bilang sama Pak Haji, waktu akhirnya berdamai Pak Haji sama saya, kita akhirnya bincang-bincang mesra. Pada akhirnya saya bincang-bincang mesra sama Pak Haji. Pak Haji selalu ngomong gini, lu tuh cuma 150 juta reak doang. Lu tahu nggak kalau batuk ada reaknya kan di sini gitu kan? Nah itu lu kayak gitu tuh. Aku kayak bengong aja. Ya Allah, cuma reak. Berarti ada lagi yang lebih gede ya. Makanya saya kenapa datang kadang-kadang nggak mau konsul, dengerin aja tuh. Tamu-tamu ngomong apa saya dengerin aja. Ya itu saya dengerin Pak Haji Sultan, siapa lagi waktu itu kan Pak Indra ya Pak. 200. Nah, Ada yang 300 M. Masya Allah. 350. Nah, di situ saya punya kesimpulan. Ternyata Allah itu benar mencoba seseorang tidak sama. Berarti sesuai dengan kemampuannya. Benar ya? Benar ya? Sepakatin dulu nih. Ya, benar ya? Belum tentu punya bapak sama dengan saya, bapak mungkin lebih besar, saya cuman 17 tapi berhadapan dengan Ambonnya banyak kan gitu kan misalnya ya. Nah artinya apa? Berarti ada dong ya yang lebih dari saya ya ternyata ya. Wah aku nggak boleh gini nih. Berarti Allah tuh baik loh sebenarnya. Dia nggak memberikan cobaan yang seperti Haji Sultan itu kepada saya. Gimana kalau aku dapat utangnya 150 M? Waduh, kebayang 1 M aja aku belum pernah megang kan gitu ya Pak ya. 1 M aja ratusan juta aja cuma di awang-awang kan bentuknya kan digesek ya. Oh gitu kan. Nah, ini gimana yang segitu? Dari situ akhirnya saya gini, oh aku nggak boleh nih ya. Aku nggak boleh ngeluh. Kunciannya di situ. Aku nggak boleh ngeluh karena ternyata Allah itu ngasih porsinya masing-masing, berarti kekuatannya sudah diukur. Bapak Ibu dapat segitu pasti, makanya Pak Haji selalu bilang pasti selesai, pasti nggak ada masalah, pasti. Karena apa? Kunciannya lihat kanan kiri, kok dia lain ya sama aku? Karena dia cocoknya di situ, aku enggak. Aku cocoknya di sini. Aku cocoknya cuma 17. Tapi Pak Haji Sultan 1. Cuman gue cocoknya cuma 150 juta. Lah dia Pak Haji Sultan 150 M.
Gimana kalau saya dapat kayak dia ya? Mabok deh. Gimana nih gitu kan? Dari situ saya berkesimpulan, berarti benar, saya pasti selesai. Saya pasti selesai.